Perkenalkan, nama saya Jennifer Kristiani Kewas dari kelas 1B Teknik Konstruksi Jalan dan Jembatan. NIM saya 22013085. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil jurnal saya dengan judul materi pengukuran besaran satuan. Latar belakang, fisika adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala alam dari segi materi dan energinya. Menurut Wartono, fisika adalah bangun pengetahuan yang menggambarkan usaha, temuan, wawasan, dan kearifan yang bersifat kolektif dari umat manusia. Sedangkan menurut Mundilarto, fisika sebagai ilmu dasar memiliki karakteristik yang mencangkup bangun ilmu yang terdiri atas fakta, konsep, prinsip, hukum, postulat, dan teori, serta metodologi keilmuan. Di dalam fisika ada yang namanya pengukuran besaran satuan, yaitu besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka, serta diikuti dengan satuan. Sementara itu, satuan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran atau pembanding dalam suatu pengukuran tertentu. Konsep besaran dan satuan pada pengukuran. Konsep besaran dan satuan tidak terlepas dari hal yang disebut dengan besaran pokok. Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya sudah ditetapkan lebih dahulu dan bukan turunan dari besaran lain. Terdapat 7 besaran pokok yang sudah diketahui, yaitu panjang, massa, suhu, kuat arus, jumlah molekul zat, serta intensitas cahaya. Pengertian besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, dapat dinyatakan dengan angka, dan memiliki satuan. 3 syarat penting ini harus dipenuhi agar dapat disebut sebagai besaran. Jika tidak memenuhi ketiga syarat tersebut, atau salah satunya tidak ada, maka tidak bisa disebut sebagai besaran. Misalnya, sesuatu tersebut bisa diukur dan dapat dinyatakan dengan angka, namun tidak memiliki satuan, maka tidak bisa disebut sebagai besaran. Pengertian satuan. Satuan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran atau pembanding dalam suatu pengukuran tertentu. Satuan merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh suatu besaran. Oleh karena itu, setiap besaran dalam fisika memiliki satuan yang berbeda-beda. Untuk mengetahui besaran dan satuan kita dapat menggunakan alat ukur yang sesuai dalam pengukuran suatu besaran. Misalnya, kita ingin mengetahui besaran panjang dari suatu buku. Kita dapat menggunakan alat ukur penggaris dan mengukur panjang buku tersebut sehingga diperoleh angka dan satuan yang tertera pada penggaris yang digunakan. Mengelompokkan besaran berdasarkan satuannya terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya telah ditetapkan atau telah didefinisikan lebih awal. Satuan dari besaran pokok disebut satuan pokok. Besaran pokok terdiri dari 7 besaran. Dan yang kedua, besaran turunan. Besaran turunan merupakan besaran yang satuannya dijabarkan dari satuan besaran pokok. Besaran turunan juga dapat diartikan sebagai besaran yang memiliki 2 atau lebih dari satuan besaran pokok karena besaran ini diperoleh dari besaran pokok yang diturunkan. Contoh penggunaan besaran dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penggunaan besaran pokok, misalnya saat kita sekolah ataupun mengerjakan tugas, kita menggunakan penggaris sebagai alat ukur untuk menentukan besaran panjang. Contoh penggunaan besaran turunan, misalnya kita menggunakan alat ukur pipet tetes atau gelas ukur untuk menentukan suatu volume cairan, dan masih banyak lagi contoh besaran yang kita jumpai di kehidupan sehari-hari.
Contoh penggunaan satuan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, untuk satuan baku, kita sering menggunakannya untuk menyebut satuan besaran massa, seperti saya ingin membeli beras 1 kg. Sekian presentasi saya, terima kasih.